Namaku Surya, dan saat peristiwa itu terjadi, aku masih kuliah semester 1. Ibuku, Mama Intan, merupakan wanita yang selalu tampak tegas, tapi penyayang. Sementara ayahku, Pak Darto, beliau bekerja di luar kota, dan pulang sebulan sekali. Sehari-hari, aku sudah terbiasa berdua dengan Mama, karena memang aku anak tunggal di rumah itu. Dan awal kejadian itu, tepatnya di hari Sabtu, di mana aku bermalam di rumah temanku, yang bernama Roni. Kami memang berteman sejak SD, dan rumahnya pun hanya berjarak 2 blok dari rumahku. Ayah Roni, Om Daryo, seorang pria ramah. Ia sering ngobrol dengan Mama, jika bertemu di acara komplek. Sementara ibu Roni sudah lama meninggal karena sakit. Sehari-hari pun, Roni hidup bersama ayahnya. Tapi, malam itu, semuanya berubah. Tepat jam 10 malam, aku tak bisa tidur, AC kamar Roni terlalu dingin. Kupikir, aku akan turun sebentar buat cari air minum. Saat membuka pintu kamar, tampak seluruh ruangan gelap, kecuali cahaya samar dari ruang tamu di lantai bawah. Kukira Om Daryo masih nonton TV di sana. Aku lantas melangkah pelan menuruni tangga. Tapi samar, aku justru mendengar suara. Suara yang begitu aneh, seperti orang kecapean, bercampur suara lirih, suara wanita dan pria. Hanya saja, aku cukup mengenali suara wanita itu, yang tak lain, adalah suara mamaku. Dek, jantungku berdetak cepat, aku mendekat ke sela pintu, dan saat itu juga, dunia seolah berhenti berputar. Di kursi ruang tamu yang biasa kugunakan main PS, nampak Mama duduk sambil menatap plafon, dan sesekali berseru. Sementara di depannya, ada pria, yang tak lain Om Daryo, tengah sibuk memberi perhatian pada pelabuhan yang dijaga Mama. Keduanya seolah tak peduli, bahkan seperti muda-mudi yang dilanda rindu. Aku terpaku, dan tak bisa berkata-kata. Seharusnya, aku pergi dari tempatku, tapi yang ada, aku justru kaku, dengan mata yang tak berkedip sedikitpun. Suara mereka, wajah Mama yang tersenyum, dan Om Darto yang memanggil nama mamaku, seperti mimpi buruk saat itu. Aku kembali ke kamar, dengan langkah gemetar. Roni masih tertidur, sementara aku, rebahan sambil menatap langit-langit. Pikiranku kacau, kenapa Mama harus dengan ayah Roni? Aku ingin marah, ingin menangis, tapi, tak ada air mata yang keluar. Sampai di pagi harinya, tak kutemui Mama di rumah Roni. Mama sudah pulang ke rumah, tapi, ia meninggalkan pesan singkat di HP-ku, jangan lupa sarapan ya Sur. Aku menatap pesan itu, lama, lalu kemudian, menatap Roni, yang masih tidur damai, dan tak tahu dengan kelakuan ayahnya. Sejak saat itu, aku menyimpan rahasia besar, rahasia tentang Mama dan juga ayah temanku. Singkatnya, 3 hari sejak aku melihat Mama dan Om Daryo di kursi ruang tamu itu, aku belum menceritakan hal itu pada siapapun. Bahkan, saat Mama tersenyum padaku di pagi hari, aku hanya bisa menunduk, berpura-pura tak ada apa-apa. Tapi aku tahu, aku tak mungkin bisa melupakan memori yang sudah tersimpan di otakku. Sampai sehari setelahnya, tepatnya Jumat malam, aku pulang agak larut, karena ada kegiatan di kampusku. Rumah nampak sepi, sementara lampu dapur menyala. Aku masuk pelan, ingin langsung ke kamar. Tapi, suara aneh, lagi-lagi terdengar di telingaku.
Suara napas berat, gemeretak sendok yang jatuh, serta bisikan-bisikan misterius. Aku berjalan perlahan ke arah dapur, dan berdiri di balik lemari es. Betapa kagetnya aku, saat mendapati dua bayangan bergerak cepat. Nampak, Mama berada di meja dapur, sementara Om Darto, lagi melajukan kebaikannya, sambil memberi perhatian lainnya. Saat itu, ingin aku menegur keduanya, tapi yang ada, aku justru mundur pelan, dan berlari ke kamar, dengan jantung yang berdebar. Di hari Minggu, Mama mengajakku ikut ke kebun belakang rumah nenek. Katanya, ia ingin bantu-bantu panen singkong. Aku pun menurut, kupikir, di luar rumah, pikiranku bisa lebih tenang. Tapi ternyata, Om Darto juga datang. Dan lagi-lagi, aku mendengar suara itu. Saat aku sedang memungut plastik di dekat semak tinggi, ketika suara lirih itu terdengar, seperti suara yang sudah mulai akrab di telingaku. Aku mendekat, dari balik semak, aku melihat daster yang sudah terangkat. Sementara di depannya, ada Om Darto yang bersimpuh dan memberi perhatian lebih pada rerumputan padang ilalang. Mama nampak menutup mata, sambil berusaha tak ceramah. Tercipta rapat paripurna lagi, di siang hari, di saat nenek ada di dapur. Jujur, aku merasa jengkel dan marah. Tapi, entah kenapa, ada gejolakan aneh yang hadir di benakku, sebuah perasaan tidak bisa aku jelaskan. Pernah pula suatu ketika, tepatnya beberapa hari setelah peristiwa di kebun itu. Aku dan Mama ikut tur pariwisata ke luar kota, yang diadakan warga RT, Roni dan Om Darto juga ikut. Kebetulan, kami berangkat pagi, dan diperkirakan sorenya akan sampai. Saat itu, Mama duduk satu kursi dengan Om Darto agak di belakang. Nampak mereka tertawa, sambil kadang mendorong-dorong, seperti remaja kasmaran. Dan sesampainya di tempat tur, tepatnya tengah malam, saat semua tertidur, aku ingin buang air, dan hendak ke belakang bus. Tapi rupanya, di sana, aku justru menemukan Mama, berjalan ke arah bagasi bus yang terbuka, dan tak lama, Om Darto menyusul. Dengan ragu, aku mengikuti mereka dari jauh. Mereka masuk ke dalam bagasi bus, tempat koper-koper diletakkan. Gelap, tapi aku masih bisa memantau. Suara percakapan dan seruan kebaikan itu kembali terdengar. Om Darto membisikkan sesuatu, yang membuat Mama tersenyum. Mereka saling mendekat, memberi rangkul, seolah tak ingin ada ruang di antara mereka. Aku menghela napas, tapi juga merinding. Bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang seharusnya tak aku saksikan secara nyata. Sekali lagi, aku melihat Mama di antara koper, tengah menerima kebaikan-kebaikan dari Om Darto dalam gelap. Tentu saja, aku emosi dan merasa hancur. Tapi anehnya, aku tak bisa berpaling, dan justru, memantau hal itu hingga usai. Entahlah, aku tak tahu harus bagaimana. Setiap kali aku ingin melupakan, aku malah menemukan mereka selalu, dan di mana saja. Sepulangnya dari tur, bersamaan dengan itu, ayahku pulang. Malam itu sepi, bukan karena tak ada suara, tapi, karena aku merasa sendirian, meskipun satu rumah dengan kedua orang tuaku. Ayah duduk di depan TV, menonton pertandingan sepak bola sambil sesekali tertawa. Sementara aku, sendiri di kamar lantai atas. Kepalaku berat, bukan karena memikirkan kuliah, tapi,
karena terlalu banyak suara di dalam benakku. Suara bayangan kejadian-kejadian kemarin, terus berputar-putar di benakku. Lama aku melamun sendiri, sampai tiba-tiba, tok-tok, suara ketukan pelan di pintu kamarku. Aku menoleh, dan tak perlu menebak siapa yang datang, karena suara langkah kakinya sudah kuhafal. Masuk aja, kataku pelan, Mama pun masuk. Nampak beliau menggunakan daster biasa, dengan rambut yang diikat asal. Sendirian aja, tanyanya, setelah menutup pintu ruanganku. Beliau kemudian duduk di tepi tempat peristirahatanku. Aku mengangguk, sementara Mama tersenyum kecil. Gimana kuliahmu? Lancar, ucapnya. Pertanyaan yang seharusnya hangat itu, terasa seperti topeng alias basa-basi. Biasa aja, sahutku singkat. Mama tahu sur, Mama menjeda ucapannya, membuatku menoleh. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat, karena tahu, ada sesuatu yang penting, yang hendak ia bicarakan. Mama tahu kamu sering memantau Mama sama Om Darto kan, ucapnya. Sontak, aku kaget, harusnya, aku menegur Mama saat itu. Apalagi, aku sebagai putranya, sudah mengetahui pengkhianatannya itu. Tapi anehnya, aku justru memilih menunduk, seakan merasa bersalah. Termasuk waktu di kebun, dan waktu di bus kemarin. Mama juga sadar, kamu sudah tahu semuanya, ungkapnya. Aku ingin menyangkal, lalu beranjak pergi. Tapi, aku justru membeku. Kamu nggak perlu takut, nggak usah kaget, dan jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kadang, Mama memang kebawa perasaan, kebawa suasana, dan kalau sudah gitu, ya, itu wajar, jelas Mama. Mataku mulai panas, tapi, aku tak tahu kenapa, marah, bingung, kecewa, atau malah sebaliknya. Mama sayang kamu sur, tapi, Mama juga ada kebutuhan lain, kamu pasti ngerti kan, ungkap Mama. Sejak kapan Sejak kapan Mama sama Om Darto? Tanyaku jengkel. Mama diam sejenak, nampak berpikir, lalu menatapku dengan mata yang tak bisa aku baca. Sudah lama, sejak kamu SMA kelas 2, jelasnya. Dek, jantungku kembali berdebar, itu 2 tahun lalu, 2 tahun, tanpa aku tahu, gumamku. Mama nggak pernah ada niat seperti itu, tapi, Mama juga manusia, ucap Mama. Mama lantas memandangku, dengan mata yang tidak biasa. Bukan seperti ibu yang menasehati putranya, tapi, lebih dari itu semua. Om Darto bukan yang pertama, ungkapnya, membuatku kaget sekaget-kagetnya. Selain Om Darto, siapa lagi? Tanyaku singkat. Dulu, sebelum itu, ada Om Samsul, dan satu lagi, Pak Roto, gurumu dulu waktu SD, ujar Mama. Aku tersentak, dan benar-benar tak percaya. Mama yang kukira bijak, rupanya begitu gemar di belakang ayahku. Setelah berkata demikian, Mama lantas menunduk. Nampak air mata menetes dari sudut matanya, seolah menyesal. Surya, Mama tahu kamu benci sama Mama, ujarnya. Tanpa kujelaskan, rupanya, Mama sudah mengerti dengan perasaanku. Mama, bahagia? Tanyaku ketus, namun, beliau tak langsung menjawab, bahkan hening sejenak. Sampai tak lama kemudian, beliau berkata dengan pelan padaku. Mama tahu, semua ini salah, tapi, kalau kamu tanya, kenapa Mama masih sama dia, karena dialah satu-satunya,
yang buat Mama merasa hidup kembali. Beliau kemudian menjelaskan tentang kesehatan ayahku yang sebenarnya. Di mana, sejak beberapa tahun belakangan, ayah tak lagi bisa memenuhi suatu kebutuhan Mama. Dan hal itulah yang menjadi alasan Mama untuk mencari alternatif lain sebagai penggantinya. Jujur saja, aku memang tak begitu mengerti tentang masalah itu. Tapi, tetap saja, tindakan Mama tak bisa dibenarkan, apalagi, itu sama saja dengan pengkhianatan. Tadi Om Darto wa Mama, wajah Mama mulai berubah, terus, tanyaku singkat. Dia bilang rindu, besok malam ingin ketemu, ucap Mama. Aku masih belum mengerti, kemana arah pembicaraannya. Ya udah, ketemu aja di luar Ma, sahutku, tapi, Mama langsung menggeleng. Nggak bisa, ayahmu di rumah, kamu tahu sendiri, dia pasti istirahat kalau sampai rumah, dan Om Darto, cuma bisa malam. Jelasnya. Perasaanku mulai merasa nggak nyaman. Maksudnya Ma? Tanyaku penasaran. Mama menatapku serius. Surya, Mama butuh bantuanmu. Besok malam, mau pinjam ruangan kamu, ucap Mama. Jantungku seolah berhenti berdetak, mendengar perkataan Mama. Apa Ma? Tapi, ini kan kamarku. Sementara, Om Darto, suaraku sedikit meninggi. Ayahmu nggak akan tahu, katanya cepat, dan nadanya seperti membela diri. Terus, kenapa harus di ruangan Jenimah? Tanyaku lagi. Karena, cuma di sini, yang nggak akan dicurigai ayahmu, ungkap Mama. Aku menggeleng berulang kali. Kamu nggak harus jawab sekarang, kata Mama, yang kemudian, beranjak pergi dari kamarku. Sungguh rasanya, seperti dibebani sesuatu yang terlalu berat, untuk pemuda seusiaku. Singkat kata, esok harinya, tepat jam 7 malam. Rupanya hujan turun dengan derasnya. Kukira, Mama dan Om Darto pun bakal urung untuk meminjam ruanganku. Lagi pula, ayah juga sedang nonton TV di ruang keluarga, sehingga, tak mungkin pula Om Darto akan nekat menemui Mamaku. Aku masih mengamati beberapa pesan yang ada di ponselku. Ketika akhirnya, suara gemuruh hujan, membuatku ngantuk, dan tak sadar, aku terlelap saat itu. Entah sudah berapa jam aku tertidur, tapi, mendadak aku terusik, oleh suara yang sering aku dengar. Sejenak aku mengerjapkan mata, tapi, semua nampak gelap, lantaran, lampu kamar dipadamkan, dan menyisakan sedikit cahaya temaram, dari tirai yang terbuka sebagian. Bersamaan dengan itu, di lantai, nampak tikar membentang. Aku mendapati seseorang berbalut selimut, dengan beberapa seruan pelan, gumaman, serta lirihan. Sontak, aku bergejolak, dan baru sadar, jika Mama saat itu sedang menerima, sementara Om Darto memberi. Aku menggeremetakkan gigiku sendiri, lantaran, mereka tak peduli, jika aku ada di ruangan itu, dan tak peduli, bagaimana rasanya jadi aku. Hal itu sudah keterlaluan, sampai akhirnya, aku yang memang sudah hilang kesabaran pun beranjak. Praktis, keduanya gelagapan, tapi, bukannya kaget, Mama dan Om Darto, justru tersenyum. Surya, maaf ya, Om udah terlanjur datang, kata Om Darto, sambil terus melajukan kebaikannya itu. Tentu saja, aku semakin jengkel dengan ulah keduanya. Tanpa menjawab, aku hendak pergi dari ruangan itu.
Aku berniat mengatakan kenyataan itu pada ayahku. Tapi sayangnya, niatku urung, ketika Om Darto menarikku. Ia tersenyum, lalu menoleh ke arah Mama, seolah memberi kode, yang aku sendiri tak tahu. Sontak, perasaanku langsung tak nyaman, seperti akan terjadi hal buruk padaku. Dan benar saja, kamu mau kemana Sur? Tanya Mama. Aku tak menjawab, tapi juga tak menoleh ke arah keduanya. Tapi, tanpa kuduga, Om Darto justru menarikku hingga terduduk di antara mereka. Pikiranku campur aduk, belum lagi, ketika Mama memberi rangkul, bahkan, sambutan-sambutan ia haturkan saat itu. Anehnya, perasaan jengkel yang tadi ada di benakku, seketika berubah, menjadi keinginan yang tak ku mengerti. Hingga tanpa sadar, aku pun hanyut, bahkan, melajukan kebaikan itu pada Mama. Ya, sama seperti apa yang dikerjakan oleh Om Darto sebelum-sebelumnya. Seruan kebaikan pun bergema syahdu, mengiringi langkahku, menuju tujuan utama. Hingga sekitar setengah jam berlalu, aku tak tahu, bagaimana aku tiba di pangkalan udara lebih dulu. Yang aku ingat, aku meletakkan pundi-pundi kebaikanku, pada parkiran yang dijaga Mama. Rasanya, seperti mati perlahan dalam diam, lantaran, saat itu, memang baru pertama kualami. Waktu seperti melambat, dan hanya suara hujan, serta ceramah rohani Mama, yang jadi musik malam itu. Hingga beberapa menit kemudian, semuanya hening. Aku menutup mata, pura-pura tidur, saat Mama beranjak. Ia membereskan kabinet, serta jabatan lainnya, lalu pergi meninggalkan ruanganku. Tak lama kemudian, Om Darto juga beranjak. Ia berjalan dengan langkah ringan, seperti pencuri, yang sedang mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Saat pintu tertutup kembali, aku membuka mata. Kamar sudah kosong lagi, tapi, tidak dengan hatiku. Keesokan harinya, karena semua sudah terlanjur, Mama mengungkapkan hal yang mengejutkanku. Sebenarnya, dulu, aku adalah anak yang dititipkan pada mereka, dari panti asuhan. Karena sebenarnya, orang tuaku, telah meninggal dunia. Mengetahui hal itu, hatiku begitu hancur, namun, Mama selalu memberi semangat padaku.